Is it permissible to do yoga in Islam? Recently, I read somewhere that it is an act of Hindu worshipping. Is it true? Can you please explain? Arab Saudi telah lama dikenal ketat dalam membatasi aktivitas wanita di luar rumah. Yang paling membetot perhatian dunia adalah tentang larangan wanita untuk menyetir mobil sendiri. Namun ternyata, negara muslim tersebut, yoga juga sempat diharamkan. Kendati demikian, baru-baru ini pihak kerajaan telah mencabut pelabelan tersebut dan yoga secara resmi dikategorikan sebagai salah satu jenis olahraga yang diakui di negara ini. Selain itu, lewat ketentuan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan dan Industri, siapapun berhak untuk menjadi instruktur yoga atau membuka kelas yoga dengan mengajukan perizinan ke pihak kerajaan. Pencapaian ini tak dapat dilepaskan dari upaya seorang wanita bernama Nauf Marwai. Wanita yang mendirikan Arab Yoga Foundation itu mengaku telah mendekati pihak kerajaan untuk memperbolehkan yoga masuk ke negara mereka sejak tahun 2005. Namun selama itu pula upaya tak membuahkan hasil, hingga akhirnya usaha Marwai mendapatkan apresiasi dari Putri Rema binti Bandar Al Saud yang menduduki jabatan sebagai Deputy of the General Sport Authority di Arab Saudi saat itu. Putri yang juga anggota Dewan Kerajaan inilah yang ikut mendorong keluarnya keputusan kerajaan di mana wanita diperbolehkan berolahraga basket. Saya bahagia melihat olahraga berevolusi di negara ini, kata wanita yang juga instruktur yoga pertama di Arab Saudi itu kepada Saudi Gazette. Marwai sendiri mengaku mulai menekan yoga sejak didiagnosis kanker beberapa tahun silam. Sejak saya melakukan yoga dan naturopati, penyakit saya menjadi stabil dan dokter pun terkejut. Itulah mengapa kemudian saya memperkenalkan yoga kepada banyak orang Arab Saudi, tuturnya. Lalu, Sobat Listener Channel, bagaimanakah tanggapan Dr. Zakir Naik terhadap yoga itu sendiri? Go to its history. It originated somewhere close. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Dr. Zakir Naik dalam sebuah forum yang dihadiri ribuan orang, mengapa lembaga fatwa Malaysia melarang Muslim melakukan yoga? Beberapa tahun lalu, lembaga fatwa Malaysia melarang Muslim melakukan yoga. Mereka berkata hal itu bertentangan dengan Islam. Apakah itu benar menurut Al-Quran? Terima kasih, tanya pemuda tersebut. Dilansir pada tulisan bersama dakwah.net. Kemudian Dr. Zakir Naik pun kemudian menjawab. Saudara ini bertanya bahwa lembaga fatwa Malaysia melarang Muslim melakukan yoga karena hal ini bertentangan dengan Islam. Saudara ini bertanya apakah hal ini bertentangan dengan Quran? Saudara, yoga adalah jenis olahraga yang berasal dari berbagai tempat, termasuk dari kitab Weda. Dan dalam yoga, kau memungkinkan harus mengatakan hal-hal seperti aku bukan ahli dalam yoga, tapi aku sadar dalam yoga kau harus mengatakan hal-hal seperti Om dan menyanyikan kata-kata tertentu. Semua hal ini bisa mengarah ke syirik. Ini kemungkinan mengarah ke syirik. Itu artinya kau menyebut makhluk lain sebagai pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, seperti yang kusebutkan dalam ceramahku, menurut surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116, Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali dosa syirik. Dia tidak akan mengampuninya. Syirik adalah menyekutukan Allah. Jadi jika menyekutukan Allah dengan makhluk, memanggil siapapun yang dianggap Tuhan selain kepada Allah, maka ini adalah syirik. Jadi yoga ini sering mengarah kepada syirik dan aku setuju dengan lembaga fatwa Malaysia yang melarang Muslim melakukan yoga. Demikianlah pemaparan yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik. Semoga Listener Channel, bagaimanakah dengan pemaparan yang dilakukan oleh ulama yang ada di Indonesia? Dilansir pada nationalkompas.com, Forum Ijtima Ulama Komisi 3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI se-Indonesia 3 mengeluarkan fatwa yang terbagi dua mengenai yoga seperti halnya rokok. Hanya yoga yang mengandung meditasi murni ritual dan spiritual agama lain yang hukumnya haram bagi umat Islam.
Fatwa tersebut dibutuhkan agar umat Islam tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil, kata Ketua MUI Pusat Ma'ruf Amin di Padang Panjang Minggu 25 Januari. Namun MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa yoga yang murni olahraga pernapasan untuk kepentingan kesehatan hukumnya mubah atau boleh. Menurut dia, landasan hukum atas fatwa MUI itu adalah Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 33 yang mengamanatkan orang Islam agar menaati Allah dan Rasul serta jangan merusak amal-amal yang telah diperbuat. Ayat yang mengisyaratkan larangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Fatwa tersebut lebih berdasar persoalan hukum yoga mencuat ke permukaan setelah munculnya berita tentang fatwa ahli Majelis Mujakarwah Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 di Kota Baharu, Klaten, Malaysia, yang memutuskan keharaman yoga, katanya. Atas fatwa tersebut, menurut dia muncul banyak pertanyaan dan permintaan agar MUI mengkaji, membahas, dan juga memfatwakan masalah yoga. Akhirnya pimpinan MUI membentuk tim peneliti yoga yang terdiri dari Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa MUI. Yoga oleh masyarakat Indonesia umumnya dipahami hanyalah sebagai salah satu bentuk olahraga pernapasan yang biasanya diajarkan di sanggar-sanggar senam dan kebugaran. Setelah dilaksanakan penelitian dan pengkajian oleh tim MUI, ternyata persoalan yoga tidak sesederhana yang dipahami selama ini. Yoga sesungguhnya sudah sejak abad 6 sebelum Masehi ada, jauh sebelum agama Hindu lahir. Yoga awalnya tidak terkait dengan agama apapun, tetapi dalam perkembangan banyak pendeta Hindu yang mendalami yoga yang kemudian melakukan asimilasi yoga dengan ajaran agama Hindu. Meski demikian, yoga sendiri tidak seluruhnya dikembangkan atau berkembang dalam bingkai agama Hindu. Ada yoga yang tidak bercampur dengan ajaran agama Hindu, katanya menjelaskan. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Yoga di Indonesia diperbolehkan dengan ketentuan khusus. Dan dari Arab Saudi, yoga diperbolehkan. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.